Alexis Mac Allister melesakkan tendangan penaltinya di babak kedua saat Liverpool berhasil mengamankan 1 poin penting ketika menjamu Manchester City dalam pertandingan Premier League yang berakhir imbang dengan skor 1-1 di Anfield pada hari Minggu 10 Maret 2024. Hasil imbang antara kedua raksasa itu membuat Arsenal kini menduduki puncak klasemen Liga Inggris untuk sementara ini. Liverpool kini berada di peringkat kedua klasemen, 1 peringkat di atas City. Dan dengan 10 pertandingan Liga Inggris yang tersisa, mari kita lihat bagaimana dampak dari hasil pertandingan 3 tim papan atas Premier League ini dalam persaingan untuk gelar juara Premier League. Dampak hasil Liverpool versus Manchester City. John Stones membawa tim tamu unggul dari serangan balik usai situasi tendangan pojok, mengarahkan bola ke gawang dari tendangan sudut Kevin De Bruyne. Alexis Mac Allister kemudian menyamakan kedudukan untuk Liverpool tidak lama setelah babak kedua dimulai dari titik penalti, setelah Ederson menjatuhkan Darwin Núñez di area terlarang Manchester City. Skuad Pep Guardiola kemudian bertahan dari serangan pasukan Jurgen Klopp, yang total melepaskan 12 tembakan di babak kedua, dan sebuah ancaman dari VAR yang sempat menghantui di menit-menit terakhir, namun pada akhirnya kedua tim mengakhiri laga dengan hasil imbang 1-1. Ini rasanya seperti 2 poin yang terbuang bagi Liverpool, yang seharusnya bisa memberi tekanan terhadap ambisi gelar Manchester City. Saat ini The Citizen masih menjadi favorit untuk memenangkan gelar dengan kemungkinan sebesar 45,9% menurut Opta, sementara peluang Liverpool sebesar 35,3%. The Gunners adalah pihak yang paling diuntungkan dari hasil pertandingan antara Liverpool dan Manchester City. Namun meski Arsenal saat ini berada di puncak klasemen, mereka hanya memiliki prosentase menjadi juara di akhir musim sebesar 18,8%. Jika ini menjadi kali terakhir Jurgen Klopp dan Pep Guardiola bertemu di kompetisi sepak bola Inggris, maka mungkin ini adalah cara yang terbaik untuk mengakhiri rivalitas keduanya. Tidak ada pemenang pada akhirnya, tetapi keduanya akan bangga dengan upaya tim mereka, dan ini akan bisa menjadi pertandingan Premier League yang akan selalu diingat dalam beberapa tahun mendatang. Perebutan gelar juara Liga Inggris kini menjadi semakin seru, dengan hanya 1 poin yang memisahkan ketiga tim pesaing gelar juara. Liverpool merasa kemenangannya dirampok wasit. Biasanya, Manchester City meninggalkan Anfield dengan keyakinan bahwa mereka menjadi korban keputusan wasit yang salah. Tapi itu dulu. Kini, giliran Liverpool yang merasa telah dirampok oleh wasit. Pertandingan ini selain dianggap dramatis namun juga kontroversial. Tackle Jeremy Doku terhadap Mac Allister di area penalti pada dasarnya adalah pelanggaran berisiko tinggi. Pendukung Liverpool menahan nafas mereka saat wasit mempelajari insiden tersebut melalui layar VAR. Tetapi wasit Michael Oliver akhirnya tidak memberikan hukuman apapun, dan beberapa detik kemudian ia meniup peluit untuk mengakhiri pertandingan. Sebenarnya memang agak sulit memahami wasit hingga tidak memberikan hadiah penalti bagi Liverpool, dan ini membuat kubu Manchester City lega. Karena jika sampai ada penalti, maka itu akan merubah arah pertandingan dan berpotensi membuat Liverpool memenangkan gelar juara musim ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp merasa marah dan tidak percaya. Ia persis seperti Guardiola saat pertemuan sebelumnya di Anfield. Klopp yakin itu seharusnya 100% penalti. Ia yakin itu adalah pelanggaran dan seharusnya juga sudah diberikan kartu kuning. Ia tidak paham mengapa orang-orang di ruangan VAR menganggap itu bukan pelanggaran. Kevin De Bruyne ngambek. Pertandingan antara Liverpool dan Manchester City adalah laga untuk pemain kelas dunia. Para pemain tersebut ingin menjadi pusat perhatian. Maka, mungkin dapat dimaklumi bahwa Kevin De Bruyne menunjukkan kekesalan saat dia berjalan menuju bangku cadangan setelah digantikan oleh Mateo Kovacic pada menit ke-69. Playmaker asal Belgia itu sudah melakukan gebrakan dengan tendangan sudut yang membuat John Stones bisa mencetak gol pembuka. Dan De Bruyne masih terus memberikan ancaman bahkan beberapa saat sebelum dia ditarik keluar. Untuk mengatakan bahwa dia kesal mungkin adalah pernyataan yang kurang tepat. Namun perasaannya itu tampak jelas melalui ekspresi dan gerakannya. Tangan terentang, ekspresi wajahnya saat berbicara di bangku cadangan sebelum akhirnya ia tampak berbicara dengan Guardiola. Tetapi Guardiola usai laga mengatakan bahwa kekesalan De Bruyne itu bagus dan ia bisa melampiaskannya di pertandingan berikutnya. Guardiola mengatakan bahwa timnya membutuhkan pemain yang dapat menguasai bola, dan Mateo Kovacic sangat bagus dalam hal itu.
Pemain sekelas De Bruyne memperlakukan pertandingan elit sebagai habitat alaminya, dan dia juga sudah memberikan kontribusi besar untuk gol City. De Bruyne telah terlibat dalam 13 gol dalam 12 penampilan untuk Manchester City hanya di tahun 2024 ini saja, dengan 2 gol dan 11 assist. Itu adalah yang terbanyak dari semua pemain Premier League di semua kompetisi tahun ini. De Bruyne sempat absen selama 4 bulan musim ini karena cedera hamstring. Jadi mungkin Pep Guardiola ingin melindungi pemain berusia 32 tahun itu. Tetapi kekesalan dan aksi ngambek Kevin De Bruyne ini pasti akan berlalu, dan De Bruyne akan kembali memberikan kontribusinya hingga musim berakhir. Pemain akademi bisa hadapi tekanan. 5 pemain belakang Liverpool di laga ini terdiri dari 3 pemain yang datang melalui jalur akademi. Kaumihin Kelleher sebagai penjaga gawang, Connor Bradley di posisi bek kanan, dan Jarell Quansah menemani Virgil van Dijk di posisi bek tengah. Dan dengan Connor Bradley, Harvey Elliott, dan Jarell Quansah semuanya menjadi starter, ini adalah pertama kalinya Liverpool menurunkan 3 pemain berusia 21 tahun atau di bawahnya dalam starting 11 Premier League melawan Manchester City sejak Maret 2015, yang saat itu mereka menurunkan Raheem Sterling, Emre Can, dan Lazar Markovic. Ketiganya tampil dengan baik. Kelleher sangat solid dan tenang, melakukan penyelamatan penting dari serangan Phil Foden saat skor 1-1. Sementara kemampuan Bradley untuk maju ke depan menjadi kunci saat The Reds menemukan pijakan di babak pertama, usai awal yang sulit. Jarell Quansah yang baru 6 kali menjadi starter di Premier League juga menunjukkan performa yang mengesankan. Ia berani bertarung dengan Erling Haaland dan juga Kevin De Bruyne. Peta persaingan gelar juara Liga Inggris. Sang juara bertahan Manchester City masih belum terkalahkan dalam 21 pertandingan di semua kompetisi, dan kini mereka berada di peringkat ketiga dengan 63 poin. Sementara Arsenal naik ke puncak klasemen usai kemenangan 2-1 saat melawan Brentford pada hari Sabtu. The Gunners memiliki poin yang sama dengan Liverpool di posisi kedua dengan 64 poin. Keduanya hanya terpisahkan oleh selisih gol. Dengan pertandingan pekan ke-28 telah usai, persaingan gelar Premier League menjadi semakin ketat. 1 poin memisahkan 3 tim teratas di klasemen. Arsenal berada di puncak klasemen berdasarkan selisih gol dari Liverpool, dan City selisih 1 poin di posisi ketiga. The Reds akan menjamu Brighton and Hove Albion pada tanggal 31 Maret. Beberapa jam sebelum Manchester City menghadapi Arsenal di Etihad Stadium. Masih akan ada banyak kejutan dan perubahan posisi di kemudian hari. Dan berikut adalah 10 lawan terakhir bagi masing-masing tim yang harus mereka hadapi hingga akhir musim. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.